Assalamualaikum, selamat siang. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Rina Untari, 2. Ruli Mal Aziz, 3. Setianto Wibisono, dan 4. Hari Sakti. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil studi kasus yang berada di dalam kelas dan bagaimana cara menyelesaikannya sesuai dengan teori belajar yang ada. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Ya, baik, langsung saja ke kasus yang pertama. Kasus pertama ini, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendaknya menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata min, untuk kemudian peserta didik dalam memahami pembelajaran. Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan hasilnya. Peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah-langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaannya, yang pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soalnya? Yang kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan pembelajaran yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Baik, kita menginjak ke jawaban yang pertama. Menurut kami, hal yang membuat berhasil dalam percobaan kedua adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman konsep yang lebih baik. Di sini, karena peserta didik telah memahami konsep dasar tentang cara mencari nilai rata-rata dengan sangat baik saat pembelajaran awal. Yang kedua, yaitu karena sudah terjadi praktek berulang. Setelah mengerjakan soal pada percobaan pertama, peserta didik telah melakukan latihan praktik yang cukup untuk menguasai konsep tersebut. Yang ketiga, yaitu kemampuan berpikir kritis. Di sini, peserta didik telah mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang memungkinkan mereka untuk merumuskan solusi sendiri tanpa harus mengandalkan panduan langkah demi langkah dari guru. Mereka dapat menganalisis masalah dan mencari solusi dengan lebih mandiri. Ya, menginjak ke jawaban nomor 2. Dalam kegiatan belajar seperti apa metode di atas dapat diterapkan dan dielaborasikan dengan teori yang ada? Metode yang sesuai dengan kasus di atas dapat diterapkan saat kita melakukan pembelajaran demonstrasi. Metode demonstrasi adalah salah satu metode pengajaran yang melibatkan pengajaran atau pemberian contoh oleh guru. Dalam kasus ini adalah langkah-langkah pengerjaan. Kemudian, peserta didik dapat mengawati dan belajar dari contoh tersebut. Ya, terus teori belajar yang berkaitan dengan metode demonstrasi ini adalah teori belajar behavioristik. Dalam teori belajar behavioristik, belajar terdapat perubahan perilaku peserta didik yang disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dalam hal ini, langkah merupakan stimulus dan keberhasilan merupakan respon dari peserta didik. Adapun situasi dari kasus di atas jika dielaborasikan terhadap teori behavioristik dapat ditemukan langkah-langkahnya, yaitu sebagai berikut. 1. Pemberian instruksi berupa langkah-langkah. 2. Pengerjaan soal dengan benar. Pada tahap ini, peserta didik mengikuti instruksi dan mengerjakan soal dengan benar. Yang ketiga, yaitu penguatan positif merupakan umpan balik afirmasi positif dari guru. Yang keempat, tes pemahaman, memberikan soal yang serupa. Yang kelima, keberhasilan tes pemahaman. Dengan soal yang serupa tersebut, jika memang sudah berhasil, maka dapat dikatakan mencapai tujuan pembelajaran. Baik, selanjutnya kasus 2. Rina adalah seorang guru kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantang belajarnya. Oke, untuk pertanyaannya nomor 1.
Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Kedua, mengapa kamu menyarankan hal tersebut? Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Oke, baik. Selanjutnya hasil diskusi dari kasus 2 ini menurut kelompok kami pada jawaban nomor 1, sebagai seorang guru di kelas 1 SD yang memiliki peserta didik yang sebagian besar belum bisa berhitung dengan lancar, maka Rina perlu mempertimbangkan tahapan perkembangan usia anak yang sesuai. Adapun beberapa cara yang dapat Rina lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Rina dapat melakukan pemahaman tahapan perkembangan anak usia SD. Rina perlu memahami tahapan perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan juga emosional anak-anak pada usia SD. Cara yang kedua yaitu dengan pendekatan bermain dan juga aktivitas kreatif. Rina dapat menggunakan metode-metode seperti permainan matematika, cerita pendek, dan juga yang aktivitas praktis seperti berhitung kancing, berhitung potongan dadu, dan juga lainnya. Nah, cara yang ketiga yaitu dengan cara berkolaborasi dalam kelompok kecil. Rina dapat melakukan mengorganisasi kegiatan pembelajaran dalam kelompok-kelompok kecil yang memungkinkan peserta didik bekerja sama dalam menyelesaikan masalah matematika. Nah, adapun cara yang terakhir dari kelompok kami yaitu dengan cara pendekatan individual. Setiap anak memiliki kecepatan dan gaya belajar yang berbeda. Nah, Rina perlu memberikan perhatian khusus kepada peserta didik yang mungkin membutuhkan bantuan lebih mendalam untuk mengatasi kesulitan belajar matematika. Mungkin itu cara yang dapat Rina lakukan untuk menghadapi masalah yang ada di kelas tersebut. Baik, untuk selanjutnya yaitu jawaban nomor 2, mengapa kami menyarankan cara-cara tersebut? Kemudian bagaimana elaborasi jawaban tersebut terhadap teori belajar yang berkaitan. Nah, untuk cara yang pertama tadi yaitu dengan pemahaman tahapan perkembangan anak usia SD, ini dapat dikaitkan dengan teori perkembangan anak oleh John Piaget, di mana John Piaget itu menyatakan bahwa anak-anak melewati tahapan perkembangan kognitif yang berbeda-beda. Pada kasus ini di mana usia anak SD itu berada pada usia 7-11 tahun, biasanya berada dalam tahap operasi konkret, di mana mereka mulai dapat memahami konsep-konsep abstrak seperti matematika. Untuk yang kedua yaitu tahapan bermain dan juga aktivitas kreatif. Nah, dari sini itu berkaitan dengan teori belajar konstruktivisme, di mana teori ini mengemukakan bahwa anak-anak dapat membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman langsung dan juga interaksi dengan lingkungan mereka. Nah, untuk cara yang ketiga yaitu dengan cara kolaborasi dalam kelompok kecil, ini berkaitan dengan teori sosial kognitif di mana dikemukakan oleh Albert Bandura yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran, di mana kolaborasi dalam kelompok kecil memungkinkan peserta didik untuk belajar dari teman sebaya mereka dan berbagi ide untuk dapat memperkuat pemahaman mereka. Nah, untuk cara yang terakhir yaitu dengan cara pendekatan individual, ini berkaitan dengan teori belajar humanistik, di mana dengan pendekatan individual dapat memanusiakan manusia, sehingga diharapkan peserta didik lebih bisa mudah memahami diri dan juga lingkungannya. Maka dengan ini peserta didik mampu menumbuhkan kepercayaan diri mereka sendiri. Nah, mungkin itu teori dan juga cara-cara yang sesuai yang dapat Rina
Gunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik dan juga membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan matematika yang lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait dengan kasus 2 ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk kasus yang ketiga, yaitu Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Dari studi kasus di atas, muncul 2 buah pertanyaan. Yang pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut diskusi kelompok kami, jawaban dari pertanyaan 1 ialah keputusan Made untuk memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai Bali dan makanan khas Bali kepada siswanya sangat tepat. Ini adalah langkah yang bagus untuk menghubungkan pelajaran dengan latar belakang, budaya, dan geografi siswa, dan dapat membuat pembelajaran lebih relevan dan menarik. Dan keputusan Made tersebut dianggap tepat karena sesuai dengan yang pertama, relevan dengan lingkungan lokal. Memilih topik seperti pantai dan makanan khas Bali itu relevan dengan lingkungan sekitar mereka dan dapat membantu peserta didik untuk lebih terhubung dengan materi. Yang kedua, meningkatkan minat belajar. Dengan memilih topik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan lingkungan peserta didik, dapat meningkatkan minat belajar mereka karena mereka sudah mengetahui atau paham tentang topik dan pembahasan yang diberikan. Yang ketiga, menyesuaikan dengan pengalaman pribadi. Ini memungkinkan peserta didik untuk berbagi pengalaman pribadi atau pengetahuan mereka tentang pantai dan makanan khas Bali, juga dapat memperkaya proses belajar mengajar dan memberikan mereka kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Nah, untuk jawaban dari pertanyaan nomor 2, yaitu teori yang relevan dalam konteks ini adalah teori konstruktivisme. Teori ini menekankan pentingnya membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata dan memasukkan pengalaman pribadi siswa ke dalam proses belajar mengajar. Dalam menggunakan contoh yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dan budaya lokal siswa, Made membantu siswa untuk aktif mengkonstruksi pemahaman mereka tentang teks deskripsi. Demikian tadi pembahasan dari hasil studi kasus yang ada di dalam kelas serta penyelesaiannya. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama adalah teori belajar behavioristik adalah proses pembentukan kebiasaan dan perubahan perilaku terjadi melalui interaksi antar stimulus dan respon. Metode ini dapat diterapkan dalam pembelajaran teacher center dan kondisi di mana pengkondisian lingkungan dan pengulangan berperan penting dalam pembentukan perilaku yang diinginkan. Yang kedua, teori kognitif Jane Piaget mampu menggambarkan tahapan perkembangan kognitif anak dengan pendekatan menggabungkan aspek-aspek perkembangan kognitif seperti pemahaman visual, memulai gambar, dan penggunaan flashcard. Dan yang ketiga adalah teori belajar konstruktivisme Vygotsky menekankan interaksi sosial dan lingkungan dalam proses pembelajaran melalui pendekatan karakteristik peserta didik untuk mendorong kemandirian peserta didik dalam belajar. Baik, demikian tadi presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.